Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Acwi Taniago, Sohihah Ayu Kusumawati, Eti Sundari, Ilham Heri Cahyono, dan Siva Nur Istiqomah dengan pengampu Ibu Adisti Lesali dengan matkul keimigrasian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai visa. Adapun pembahasan pada kesempatan ini yaitu 1. Definisi visa, yang kedua kebijakan terkait visa, yang ketiga fungsi visa, yang keempat macam-macam visa, yang kelima syarat-syarat membuat visa, yang keenam panduan atau cara membuat visa, yang ketujuh masa berlaku visa. Yang pertama yaitu definisi visa. Pada dasarnya, visa adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh seorang pengunjung suatu negara. Visa biasanya harus dilengkapi dengan dokumen izin lainnya yaitu paspor. Tanpa paspor, visa tidak akan diberikan, dan tanpa visa, seorang pengunjung tidak akan diberikan izin untuk memasuki suatu negara tertentu, kecuali negara-negara yang telah mengadakan kesepakatan tertentu. Jadi, pengertian visa yaitu adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berupa izin untuk bisa memasuki negara tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan terkait visa. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2000 tertanggal 1 Oktober 2020 menerapkan peraturan baru mengenai visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah Republik Indonesia masih menghentikan sementara fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival hingga masa pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19. Yang kedua yaitu pemerintah Republik Indonesia tidak menerbitkan visa untuk kunjungan beberapa kali perjalanan atau multiple entry visa. Yang ketiga yaitu perwakilan Republik Indonesia tidak menerbitkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas. Yang keempat, untuk mendapatkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas, penjamin WNI atau korporasi di Indonesia harus mengajukan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan mengajukan permohonan visa secara online. Yang kelima yaitu visa kunjungan dan visa tinggal terbatas diberikan 1 kali perjalanan dalam rangka yang pertama yaitu visa kunjungan, yaitu melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pemberian barang, uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, serta bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu visa tinggal terbatas terbagi menjadi 2 yaitu dalam rangka bekerja, yaitu sebagai tenaga ahli bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung dan instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial atau landas kontinen serta zona ekonomi eksklusif Indonesia. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi, melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia, melakukan purna jual, memasang dan mereparasi mesin, melakukan pekerjaan non-permanen dalam rangka konstruksi, dan calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian. Yang kedua yaitu tidak dalam rangka bekerja, yaitu melakukan penanaman modal asing, penyatuan keluarga, serta wisatawan lanjut usia mancanegara. Yang keenam yaitu persyaratan yang harus dilampirkan melalui website visa online imigrasi untuk memperoleh persetujuan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas antara lain. Yang pertama yaitu surat penjaminan dari penjamin saat mengajukan visa.
Yang kedua, fotokopi lembar biodata paspor orang asing. Yang ketiga, tiket perjalanan pulang pergi. Yang keempat, buku rekening tabungan atau rekening koran. Khusus permohonan visa kunjungan diisyaratkan ketersediaan dana paling sedikit $10.000 Amerika di lembaga keuangan atau bank di Indonesia. Yang kelima yaitu surat keterangan sehat berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing. Yang keenam yaitu surat pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bersedia untuk karantina dan atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksa PCR oleh Otoritas Kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif atau terjadi gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh yaitu surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu bukti kepemilikan asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia. Kebijakan terkait visa yang ketujuh yaitu jika permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas berupa e-visa melalui email penjamin dan pemohon. Dokumen e-visa tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. WNA yang telah memiliki e-visa tidak perlu keperwakilan untuk mencetak label stiker visa. Yang kedelapan yaitu orang asing yang izin tinggalnya habis berlaku dapat mengajukan e-visa. Penjamin dari orang asing tersebut mengajukan melalui website visa online imigrasi. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak dapat mengurus perpanjangan atau penerbitan izin tinggal. Yang selanjutnya, fungsi visa. Fungsi visa adalah sebagai surat izin untuk melakukan perjalanan ke negara yang mengeluarkan visa. Di setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan. Ada yang punya banyak data detail, ada yang hanya cap atau stempel aja. Visa juga sebagai tanda pengenal kita di negara tujuan. Penggunaan visa telah menjadi syarat utama kita ketika teknologi dan kemajuan transportasi telah dunia menjadi global village. Setiap negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi terkait pengaturan visa bagi orang yang memasuki wilayah negaranya yang disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri masing-masing dari negara tersebut. Macam-macam visa. Yang pertama, visa diplomatik. Visa diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh penjabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Yang kedua, visa dinas. Visa dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh penjabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Yang ketiga, visa singgah, yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia, dan karena keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertundanya perjalanan. Yang keempat, visa kunjungan merupakan visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek
yang berkaitan dengan pemerintah, pariwisataan, sosial, budaya, dan kegiatan usaha. Visa kunjungan ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek berkaitan dengan kegiatan pemerintah, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha. Seperti yang melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak melebihi dari 60 hari. Yang B. Visa kunjungan saat kedatangan dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Yang kelima, visa tinggal terbatas. Digunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang bersifat visa ini tidak dapat bekerja. Syarat-syarat membuat visa. Yang pertama itu paspor, yang kedua formulir permohonan aplikasi, yang ketiga pas foto sesuai dengan format dan ukuran yang diminta. Yang keempat, surat sponsor atau surat keterangan kerja atau surat keterangan belajar. Yang kelima, bukti keuangan selama 3 bulan terakhir. Yang keenam, fotokopi KTP. Yang ketujuh, fotokopi KK. Yang kedelapan, jadwal perjalanan. Yang kesembilan, bukti pemesanan tiket atau tiket pesawat. Materi selanjutnya yaitu panduan atau cara membuat visa. Untuk mendapatkan sebuah visa harus melakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu ke otoritas pembuatan visa negara tujuan. Langkah yang pertama yaitu melakukan pendaftaran dan reservasi jadwal wawancara serta verifikasi dokumen. Nah, cara membuat visa lebih mudah dengan teknologi online saat ini. Kunjungilah situs Kedutaan Besar Kedubes negara tujuan untuk mendapatkan informasi terbaru dan mengunduh dokumen yang dibutuhkan. Nah, dari situ pemohon akan diarahkan untuk menuju ke website organisasi yang ditunjuk untuk mengisi data diri dan reservasi jadwal verifikasi. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan dokumen. Untuk pembuatan visa, pemohon harus menyiapkan sejumlah dokumen. Antara lain yang pertama adalah paspor. Paspor adalah syarat mutlak untuk mengajukan aplikasi visa, karena visa yang berupa stempel atau stiker biasanya akan ditempel pada paspor. Paspor yang diajukan harus dalam status aktif dan dapat digunakan. Yang kedua adalah KTP. Siapkan KTP yang masih berlaku. Jika eKTP belum jadi, bisa menggunakan resi KTP sementara dan ditambah dengan surat domisili. Dokumen yang ketiga adalah formulir permohonan. Sebelum mendatangi kedutaan besar untuk memohon visa, pemohon harus mengunduh lebih dahulu formulir aplikasi permohonan visa di website resmi masing-masing kedutaan besar. Dokumen yang keempat adalah foto. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda untuk format foto yang digunakan. Dalam situs resmi biasanya menginformasikan tentang ukuran, latar belakang foto, dan posisi yang benar untuk sebuah foto. Dokumen yang keempat adalah bukti pembayaran visa. Dokumen ini hanya berlaku bagi negara yang mensyaratkan pembayaran di muka seperti negara Amerika Serikat. Dokumen yang keenam yaitu surat keterangan sponsor. Pemohon yang memiliki referensi jelas akan menerima kesempatan lebih besar. Permohonan visanya akan disetujui. Surat keterangan sponsor ini dapat berupa surat rekomendasi atau surat undangan dari pihak yang berada di luar negeri. Yang ketujuh ada surat keterangan kerja atau belajar. Pemberian surat keterangan kerja atau belajar biasanya untuk pemohon yang mengajukan kunjungan dalam waktu sementara. Dokumen yang kedelapan ada dokumen keuangan. Dokumen keuangan dapat berupa slip gaji, tabungan, atau rekening. Dokumen keuangan ini sering diminta oleh beberapa negara sebagai salah satu pelengkap aplikasi permohonan.
Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pemohon memiliki penghasilan sehingga perjalanan di negara tujuan akan terjamin. Dokumen yang selanjutnya ada jadwal perjalanan dan tiket pesawat. Pemohon sebaiknya membuat jadwal semua kegiatan di negara tujuan. Formatnya dapat mengikuti contoh pada website kedutaan besar yang bersangkutan. Melalui jadwal kegiatan tersebut, otoritas negara tujuan akan mempertimbangkan lamanya durasi tinggal yang akan diberikan kepada seorang pemohon. Dokumen yang terakhir ada surat keterangan kesehatan. Jika di suatu negara terjadi penularan wabah, kemungkinan kedutaan besar negara tersebut akan memberikan tambahan dokumen surat keterangan kesehatan ini. Langkah pembuatan visa yang ketiga ada penyerahan dokumen dan wawancara. Bawalah semua dokumen yang menjadi persyaratan ke tempat yang diminta. Lokasi verifikasi ada yang dilakukan di kantor kedutaan besar negara, baik regional maupun nasional, dan ada juga yang tidak. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah proses pengambilan. Pengambilan dokumen tidak dapat dilakukan dalam sehari. Pemohon biasanya akan diminta untuk menunggu beberapa hari setelah penyerahan dokumen. Nantinya pemohon akan mendapatkan informasi berupa SMS atau email mengenai perkembangan proses pengajuan aplikasi visa. Materi yang selanjutnya ada masa berlaku visa. Yang pertama, visa diplomatik dan visa dinas. Visa diplomatik harus dipergunakan paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan. Jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang dimaksudkan, visa diplomatik dinyatakan tidak berlaku. Visa diplomatik untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya. Masa berlaku untuk visa dinas juga sama dengan visa diplomatik. Yang ketiga ada visa singgah. Visa singgah ini diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah negara Republik Indonesia. Jangka paling lama yaitu 14 hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada visa kunjungan. Masa berlakunya diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah negara Republik Indonesia paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah negara Republik Indonesia. Visa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, visa kunjungan 1 kali perjalanan. Diberikan lama tinggal 60 hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 kali, dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal hingga 30 hari. Yang kedua, ada visa kunjungan beberapa kali perjalanan. Visa ini berlaku sampai 1 tahun dengan kunjungan paling lama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang. Terakhir ada visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival. Diberikan lama tinggal 30 hari dan dapat diperpanjang 1 kali dengan lama tinggal 30 hari. Untuk visa yang terakhir ada visa tinggal terbatas. Masa berlakunya diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 90 hari, atau 30 hari. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah wawasan kita dalam keilmuan keimigrasian di lingkup negara Indonesia ini.
Mungkin sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya wabillahi taufik walhidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.